Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mata kuliah perpajakan dasar pajak penghasilan pasal 24 dengan dosen pengampu Pak Hasim Muhammad Lutfi. PH pasal 24 merupakan pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam praktiknya, seseorang atau perusahaan Indonesia dapat memperoleh pendapatan dari negara lain, misalnya melalui investasi, cabang usaha, atau pemberian jasa. Atas penghasilan tersebut, biasanya negara tempat penghasilan diperoleh juga mengenakan pajak. Apabila tidak ada aturan khusus, maka penghasilan yang sama dapat dikenakan pajak dua kali, yaitu di negara sumber penghasilan dan di Indonesia. Kondisi ini disebut sebagai pajak berganda. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan mekanisme kredit pajak melalui PPh pasal 24. Dengan mekanisme ini, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak yang terutang di Indonesia. Tujuan utama PPh pasal 24 adalah memberikan keadilan kepada wajib pajak sehingga mereka tidak dibebani pajak secara berlebihan atas penghasilan yang sama. Selain itu, aturan ini dapat mendorong wajib pajak Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dan investasi di luar negeri tanpa khawatir terkena pajak berganda. Dasar hukum PPh pasal 24 terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Aturan ini menjadi landasan dalam perhitungan dan pengkreditan pajak luar negeri yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek PPh pasal 24. Subjek PPh pasal 24 adalah pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri, yang termasuk subjek pertama adalah wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Selain itu, bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia dan memiliki penghasilan dari luar negeri juga termasuk subjek PPh pasal 24. Kemudian, objek PPh pasal 24 adalah berbagai jenis penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Penghasilan tersebut dapat berupa dividen dari investasi di luar negeri, bunga pinjaman, royalti, maupun sewa yang diterima dari pihak luar negeri. Selain itu, keuntungan usaha yang diperoleh melalui cabang atau perwakilan usaha di luar negeri juga termasuk objek PPh pasal 24. Dengan kata lain, hampir semua jenis penghasilan yang berasal dari luar negeri dan diterima oleh wajib pajak dalam negeri dapat diperhitungkan dalam mekanisme kredit pajak ini. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah memastikan bahwa setiap penghasilan dari luar negeri tetap dilaporkan dalam sistem perpajakan Indonesia, namun tetap memberikan perlindungan agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berkelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif dan cara menghitung PPh pasal 24. Dalam PPh pasal 24, prinsip yang digunakan adalah bahwa pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Akan tetapi, jumlah kredit pajak tersebut tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Batas maksimal kredit pajak dihitung dengan cara membandingkan penghasilan luar negeri dengan total penghasilan kena pajak, kemudian hasilnya dikalikan dengan pajak terutang di Indonesia. Aturan ini dibuat agar kredit pajak yang diberikan tetap proporsional dengan jumlah penghasilan luar negeri yang diterima wajib pajak. Untuk menghitung pajak terutang di Indonesia digunakan tarif yang berlaku sesuai ketentuan perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi digunakan tarif progresif PPh pasal 17. Sedangkan untuk wajib pajak badan digunakan tarif pajak badan yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya batas maksimum kredit pajak, negara tetap memperoleh hak perpajakannya, sementara wajib pajak juga memperoleh perlindungan dari resiko pajak berganda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perhitungan batas kredit pajak sangat penting karena wajib pajak dapat menghitung kewajiban perpajakan dengan benar. Saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 24 sekaligus memberikan kesimpulan dari materi ini. Misalkan, seorang wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar 500 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 200 juta. Selain itu, wajib pajak tersebut telah membayar pajak di luar negeri sebesar 40 juta dengan tarif pajak Indonesia sebesar 22%. Langkah pertama adalah menghitung total penghasilan kena pajak.
Total penghasilan diperoleh dari penjumlahan penghasilan dalam negeri dan luar negeri, sehingga jumlahnya menjadi 700 juta. Langkah kedua adalah menghitung pajak terutang di Indonesia dengan tarif 22%, maka pajak terutang sebesar 154 juta. Langkah ketiga adalah menentukan batas maksimal kredit pajak. Berdasarkan perhitungan, batas maksimal kredit pajak yang dapat dikurangkan adalah sebesar 44 juta. Karena pajak yang telah dibayarkan di luar negeri hanya 40 juta, maka seluruh 40 juta tersebut dapat dikreditkan. Setelah dikurangi kredit pajak, jumlah pajak yang masih harus dibayar di Indonesia adalah 114 juta. Sebagai kesimpulan, PPh pasal 24 merupakan mekanisme yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena berfungsi untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Melalui mekanisme kredit pajak, wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami PPh pasal 24, wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak.